Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia? Insya Allah sehat semuanya ya. Oke, terima kasih yang sudah klik channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like. Dan terima kasih yang sudah comment and share. Oke, cerita kita kali ini adalah menceritakan tentang kisah seorang warga negara Turki. Gimana ceritanya? Check it out. Yo, cerita kita di Turki kali ini adalah tentang keluarga Bapak Abdurrahman Kara dan istrinya Fahire Kara. Ya, mereka memiliki 12 orang anak dan Masya Allah mereka menjalankan ibadah haji pada tanggal 2 Juli 1990 pergi dari Turki menuju ke Mekah, Arab Saudi. Oke, seperti yang kita tahu, di tahun itu terjadi tragedi Mina. Kita di Indonesia terkenal dengan tragedi Mina, yaitu di mana yang satu menginjak yang lainnya dari arah sana mendorong ke arah sini dan sebaliknya, saling dorong-dorongan, karena saking banyaknya jutaan umat muslim yang mengikuti ibadah haji ini. Ya. Nah, pada saat itu, pada kejadian tragedi itu, Bapak Abdurrahman Kara dan Ibu Fahira Kara berada di tengah-tengah tragedi itu. Ya, banyak yang berjatuhan, banyak para umat muslim yang berjatuhan di sana yang sedang beribadah haji. Oke. Ada yang nggak kuat lagi berdiri, ada yang meninggal, bahkan yang meninggal itu sekitar 1.400-an orang. Banyak yang bergelimpangan di sana, mayat-mayat yang bergelimpangan. Nah, Bapak Abdurrahman Kara ini dia sempat terjatuh, didesak ke sana, didesak ke sini, dorong sana, didorong sini, akhirnya terjatuh, terinjak. Beliau sempat berdiri sempoyongan dan dia nggak sadar. Abdurrahman Kara ini tidak sadar bahwa istrinya telah terpisah dari dirinya. Dia kebingungan, di mana istri saya? Di mana istri saya? Di bolak-balik mayat-mayat yang bergelimpangan itu, di bolak-balik gitu kan ya, gak ada. Dia nggak nemuin istrinya. Akhirnya dengan keadaannya yang sangat payah saat itu, ya, Abdurrahman Kara terpaksa ikut bersama petugas di Mekah untuk dibawa ke rumah sakit menerima perawatan dari rumah sakit setempat. Nah, usut punya usut, cerita yang berlangsung saat itu adalah Bapak Abdurrahman Kara ini kebingungan. Istri saya di mana? Istri saya di mana? Nah, sewaktu selesai perawatannya di rumah sakit tersebut, oke, beliau langsung bangun, langsung menghubungi aparat setempat. Pak, tolong, istri saya istri saya hilang. Saya nggak tahu istri saya ada di mana. Selamatkah, meninggalkah, atau kemana, terbawa arus kemana? Tolong saya carikan istri saya. Oke. Nah, maka Bapak Abdurrahman Kara ini bersama petugas tempat mencari ke setiap sudut kota, tapi belum juga menemukan Ibu Fahira Kara. Maka karena beliau tidak bisa menemukan istrinya,
Sudah berhari-hari beliau mencoba berjuang mencari istrinya karena keterbatasan beliau sebagai tamu di sebuah negara dengan segala birokrasinya. Terpaksa beliau harus kembali ke Turki sendiri dengan membawa kisah sedih terpisah oleh istrinya. Oke, kita kesampingkan dulu Bapak Abdurrahman Kara. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ibu Fahira Kara. Ya, masih ingat kan? Di saat itu Ibu Fahira Kara dan Abdurrahman Kara terpisah. Suami istri ini terpisah di saat terjadi tragedi Mina itu. Ya, Ibu Fahira Kara saat itu pun mengalami fisik yang sakit dikarenakan tragedi itu, terdorong-dorong, terinjak. Beliau bangkit saat itu, menyadari suaminya tidak ada. Dia pun celangak-celinguk ngelihat ke sana ke sini, mana suami saya, mana suami saya. Ternyata nggak ada. Dia tidak menemukan suaminya Abdurrahman Kara saat itu. Nah, begitu dia berjalan, Ibu Fahira Kara didekati oleh seorang lelaki yang beliau pikir itu adalah petugas setempat. Ya, seorang laki-laki ini bilang, ayo Bu, kita ke mustashfa, ke rumah sakit. Kebetulan mustashfa, mungkin mustashfa itu dalam bahasa Arab itu sama dengan Turki, mungkin saya agak kurang tahu ya. Nah, Ibu Fahira mengira ini adalah petugas. Ikutlah Ibu Fahira bersama lelaki ini yang katanya menuju ke rumah sakit. Oke. Jalan bersama laki-laki itu. Nah, karena Ibu Fahira Kara tidak paham, sebagai pendatang tidak paham di mana letak rumah sakit, di mana lika-liku kota Mekah itu, dia ikut aja, dia percaya aja, positive thinking aja. Ternyata dibawa oleh laki-laki ini ke sebuah rumah, masuk ke dalam rumah, dan di sanalah dimulainya hidup penuh tekanan. Hidup Ibu Fahira penuh tekanan. Ternyata di rumah itu Ibu Fahira Kara disekap. Ya, disekap. Dan lelaki ini ternyata bukanlah seorang petugas yang ditugaskan oleh Raja Saudi Arabia untuk menyelamatkan para haji untuk dilarikan ke rumah sakit. Para jemaah haji untuk dilarikan ke rumah sakit. Bukan. Ternyata laki-laki itu, menurut sumber berita, beliau berasal dari Yaman. Dan pekerjaan beliau adalah seorang pengepul sampah. Ya, seorang pengepul sampah. Ibu Fahira Kara bingung. Ini aku ada di mana? Aku kenapa? Karena Ibu Fahira Kara tidak menguasai bahasa Arab. Beliau berbicara dengan bahasanya. Yang ini bahasa Turki, yang ini bahasa Arab. Nggak nyambung gitu. Nah, tapi lama-kelamaan Ibu Fahira Kara mengerti. Mungkin dengan gestur lelaki itu. Jadi lelaki itu bilang bahwa kamu baru bisa keluar dari rumah ini setelah melahirkan 3 orang anak. Dan ternyata Ibu Fahira Kara dipaksa untuk menjadi istri. Untuk menjadi istri beliau. Dan diketahui beliau pun
telah memiliki istri pula. Entah Ibu Fahira Kara ini menjadi istri kedua atau istri ketiga, tapi statusnya sebenarnya Ibu Fahira Kara adalah istri dari seorang Turki, Bapak Abdurrahman Kara. Tapi orang Yaman ini memaksa Ibu Fahira Kara untuk melahirkan 3 orang anak untuknya. Ya, selama puluhan tahun Ibu Fahira Kara disekap di sana. Dan suatu hari Ibu Fahira Kara bisa keluar karena beliau telah melahirkan 3 orang anak. Ya, di sana Ibu Fahira Kara berjualan cenderamata yang ditawarkan kepada jemaah haji, jemaah umrah. Itu beliau lakukan berharap orang-orang Turki yang beliau temui, yang melihat beliau, bisa mengenali beliau, bisa beliau senang jika ada jemaah Turki. Nah, akhirnya cerita ini berlanjut. Akhirnya Ibu Fahira Kara bertemu dengan jemaah Turki. Mungkin dia cerita, Ibu Fahira Kara ini cerita tentang apa yang dialaminya. Ibu Fahira Kara berharap ceritanya ini bisa sampai ke telinga suaminya di Turki. Oke, singkat cerita, Ibu Fahira Kara sudah mencoba berbagai macam cara untuk kembali ke Turki. Beliau mendatangi konsulat Turki di sana. Tapi di sana beliau belum mendapatkan hasil yang baik. Karena menurut pihak konsulat di sana, keadaan Ibu Fahira, kasus Ibu Fahira itu membingungkan. Karena Ibu Fahira tidak punya dokumen. Kalau memang jemaah haji, tidak ada bukti jemaah haji. Kalau memang punya paspor, beliau tidak megang paspor. Ya, beliau berada di posisi yang sulit saat itu. Nah, oke, kita kembali ke Turki, ke keluarga Bapak Abdurrahman Kara. Nah, di Turki itu ada salah seorang anak Bapak Abdurrahman Kara dan Ibu Fahira Kara yang bernama Oner. Oner ini kejadiannya setelah 26 tahun ya. Setelah 26 tahun. Oner ini mendengar desas-desus bahwa ada seseorang yang bertemu dengan seorang wanita Turki yang berjualan di sana dan menceritakan tentang kisahnya yang disekap dan disekap oleh orang Yaman dan melahirkan 3 orang anak. Oner ini berpikir, mungkin ini adalah ibu saya. Mungkin ini adalah ibu saya. Diceritakanlah kepada ayahnya. Nah, ayahnya ini setelah mendengar cerita ini, beliau memiliki inisiatif. Ada seorang wartawan investigasi yang terkenal di Turki yang bernama Muge Anli. Muge Anli ini diminta oleh Bapak Abdurrahman Kara untuk menyelidiki rumor ini. Apakah benar ada wanita Turki yang berjualan cenderamata? Dengan segala ceritanya ini, kemungkinan bisa jadi itu adalah istri saya. Tolong selidiki.
Muge berusaha untuk menyelidiki hal ini, ke konfirmasi ke konsulat dengan segala macam cara yang ia tempuh untuk menyelidiki wanita yang menjadi rumor ini. Dan usut punya usut, memang benar itu adalah Fahir Kara. Alhamdulillah akhirnya keberadaan Ibu Fahir Kara terdengar sampai ke Turki. Beliau masih hidup. Begitu Muge menemukan hasil bahwa Ibu Fahir Kara masih hidup dan diberitahu kepada Bapak Abdurrahman Kara dan anaknya Oner, mereka sangat berbahagia. Wah, alhamdulillah. Dari mulai 26 tahun itu kehilangan, investigasi dan segala macam, terhitunglah semuanya 27 tahun. Ibu Fahir Kara terpisah dari keluarga aslinya di Turki. Oke, akhirnya Oner dan Bapak Abdurrahman Kara meminta tolong kepada Erdogan untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan Ibu Fahir Kara ke Turki. Dan kasus ini ternyata cukup rumit, agak sulit. Jika Ibu Fahir Kara ingin meninggalkan Saudi Arabia, beliau memiliki dua hal yang harus dilalui. Salah satu dari dua hal yang harus dilalui. Pertama, beliau harus, Ibu Fahir Kara mendakwa suami barunya ini, orang Yaman itu, ke pengadilan, dan pengadilan akan menghukum mati si Yaman ini. Atau Ibu Fahir Kara akan menjalani hukum rajam karena diyakini Ibu Fahir Kara menghasilkan 3 orang anak tanpa jelas statusnya menikah, ya. Karena Ibu Fahir Kara menikah dengan Bapak Abdurrahman, tapi ternyata dengan laki-laki ini, jadi statusnya adalah zina menurut pemerintah Saudi, karena menghasilkan 3 orang anak dari laki-laki Yaman ini. Nah, dilema bagi Ibu Fahir Kara. Dan syukurnya Presiden Erdogan tengah membantu Ibu Fahir Kara untuk keluar dari kasus ini dengan cara yang win-win solution. Keluarganya yang baru di Saudi Arabia aman, ya, dan Ibu Fahir Kara tidak perlu untuk menjalani hukuman rajam itu, karena mengingat Ibu Fahir Kara diculik. Nah, inilah konsiderasinya yang sedang dipikirkan Bapak Presiden Erdogan. Semoga kita doakan Ibu Fahir Kara bisa kembali ke Turki dengan win-win solution ini. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, hari ini cerita ini berakhir sampai di sini. Mari kita doakan Ibu Fahir Kara panjang usianya, sehat walafiat, ibadahnya diterima semua oleh Allah, dan semuanya berjalan lancar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita ketemu lagi di video mendatang. Cheers.